bumi kita dikerumunin jutaan ragam makhluk hidup. Tapi mungkin yang banyak dari kita belum tahu, sebenarnya 99% dari semua makhluk hidup yang pernah ada di dunia udah punah. Para ahli ngira-ngira kalau sekarang ada lebih dari 8 juta spesies di bumi. Dan dari jumlah yang segitu banyak, baru seperempatnya yang berhasil dicatat. Itu pun kemungkinan salah hitungnya cukup tinggi, karena susah buat neliti para bakteri dan makhluk super kecil lainnya. Tapi ya, balik lagi, bayangin ini semua baru 1% dari semua spesies yang pernah ada. Gila banget. Mungkin sekarang kalian bertanya-tanya, kenapa mereka semua bisa punah? Oke, sebelum masuk ke jawabannya, ternyata hampir semuanya punah dari 5 peristiwa mematikan yang pernah terjadi. Kepunahan massal. Ya, sebuah peristiwa yang berhasil ngilangin sebegitu banyaknya spesies dan ngubah ekosistem kita besar-besaran. Ibaratnya kayak game yang udah kita mainin bertahun-tahun, terus di-reset. Karakternya banyak yang hilang dan bahkan peta gamenya pun juga berubah. Habisnya kalau yang ini yang di-reset itu bukan game, tapi planet bumi. Kalau kata para ahli, kepunahan massal itu ketika 3/4 spesies yang ada di bumi punah dalam waktu singkat. Tapi bukan sejentik jari lalu hilang. Buat bumi yang udah tua banget, waktu yang singkat itu kira-kira segini. Kalau dibaratin sama panjang usia manusia, kira-kira gini. Bayangin kita udah hidup selama 20 tahun, tapi tiba-tiba dalam 4 atau 5 hari, anjing, kucing, ayam, buaya, nyamuk, bekicot, bunga, pohon, rumput, dan hampir semua jenis hewan dan tanaman yang kita tahu, semua lenyap. Ya, 5 kepunahan massal telah musnahin spesies makhluk hidup sebegitu banyak. Dan gilanya, kita mungkin lagi ada di ambang kepunahan massal selanjutnya. Oke, supaya beneran paham apa yang kita hadapin, ayo kita mundur ratusan juta tahun buat ngeliat 5 kepunahan massal yang udah terjadi. Kepunahan massal paling tua yang kita tahu diperkirakan terjadi karena seluruh bumi mendadak berubah lebih dingin dan daratan jadi dilapisin es. Makanya hewan-hewan di perairan dangkal berujung nggak bisa bertahan. Kepunahan massal yang selanjutnya terjadi karena bumi mulai dipenuhin sama tanaman darat. Ini bikin iklim jadi lebih dingin, perairan dipenuhin alga, dan lama-lama oksigen di laut berkurang. Para hewan laut saat itu akhirnya pada punah. Lalu datanglah kepunahan terbesar dalam sejarah. Waktu itu 90% makhluk hidup musnah. Terjadi rentetan letusan gunung berapi yang dahsyat, hujan asam turun di mana-mana, dan bumi juga jadi dipenuhin gas yang bikin udara jadi panas dan beracun. Tapi ya, ini bukan yang terakhir. Jutaan tahun setelahnya, pergeseran benua ngebentuk banyak gunung api baru. Dan sama, meletus selama bertahun-tahun, nyebabin kepunahan massal lagi. Lalu tibalah kita di kepunahan massal kelima. Kali ini alam mencoba pakai senjata lain. Diperkirakan asteroid raksasa yang lebarnya seukuran 100 lapangan sepak bola ngehantam bumi dan bikin makhluk hidup pada punah termasuk para dinosaurus. Iya, 5 peristiwa, 5 waktu berbeda. Sadar nggak sadar, di semua kepunahan tadi ada benang merahnya. Selalu ada peristiwa yang bikin iklim bumi jadi berubah. Iklim yang berubah artinya perubahan suhu yang ekstrim. Perubahan kondisi air atau udara yang tiba-tiba sampai naik turunnya permukaan laut yang bikin makhluk hidup susah beradaptasi dan akhirnya mati. Nah, pertanyaannya, apa kalian juga ngerasa tanda-tanda barusan udah nggak asing di telinga? Ya, karena kita juga lagi ngalamin perubahan iklim gede-gedean. Para ahli bilang kalau kecepatan kepunahan spesies sekarang itu 100 kali bahkan 10.000 kali lebih cepat dibandingin 5 kepunahan massal yang dulu. Cuma dari 50 tahun belakangan aja kita udah kehilangan segini banyak populasi spesies bertulang belakang yang ada di bumi. Bahkan saat ini juga kira-kira ada puluhan ribu spesies yang lagi terancam punah. Kalau kecepatan punah ini benar dan terus berlanjut, bisa jadi kita bukan cuma ada di ambang kepunahan massal yang ke-6, tapi juga kepunahan massal yang paling cepat dalam sejarah. Tapi kenapa? Apa yang nyebabin ini semua? Siap-siap kaget atau pura-pura kaget karena penyebab utamanya adalah kita sendiri. Perubahan iklim memang terjadi secara alami dari dulu, tapi kali ini umat manusia bikin perubahan iklim jadi parah. Ya, hampir seluruh kegiatan kita ngehasilin gas-gas yang nyebabin perubahan iklim alias gas rumah kaca. Kita ngebuat suhu bumi memanas, es kutub mencair, cuaca makin ekstrim, dan permukaan laut naik. Semua hal yang bisa kita temuin di beberapa kepunahan massal sebelumnya.
Lalu yang sering kita lupain juga, ekosistem kita dan semua makhluk hidup yang ada di dalamnya itu saling berhubungan. Kita butuh makan, makanan kita butuh makan juga, dan mereka butuh penyerbuh. Bahkan waktu makhluk-makhluk ini mati, butuh peran pengurai untuk mengolah mereka jadi bahan makanan lagi untuk yang lainnya. Ya, di setiap suap makanan kita nggak kehitung berapa banyak peran spesies di dalamnya. Itu baru makan, belum ngitung para makhluk hidup yang berperan ngejaga udara kita bersih, air kita jernih, tanah kita subur, dan liburan kita tenang. Terus keragaman spesies juga diteliti bisa lebih ngelindungin kita dari penyakit. Dan contoh lain lagi, kerusakan ekosistem juga bisa bikin kita lebih beresiko kena wabah atau bahkan pandemi. Saat manusia semakin masuk ke wilayah liar, kita makin beresiko ketemu kuman baru yang bisa nular dari hewan ke manusia. Jadi ya, kalau ada satu bagian yang rusak, bagian yang lain bisa ikutan jebol. Misalnya, bayangin manusia lagi ngelakuin salah satu hobinya, ngerusak habitat. Misal kita nebangin hutan hujan. Waktu hutannya gundul, hujan bakal jadi jarang turun. Kalau hujannya jarang turun, hutan makin tandus dan kering. Dan semakin berkurang juga pohon-pohon yang kerjanya nyerapin gas rumah kaca. Gas yang gak berhasil diserap bakalan bikin perubahan iklim makin parah, bumi makin panas, dan pola musim berubah. Imbasnya terus kemana-mana, mulai dari jadwal panen petani yang kacau sampai risiko banjir bandang kalau lagi musim hujan. Kalau udah gini, mau makan apa? Dari kutub sampai kepulauan Pasifik, krisis iklim udah ngancem orang-orang kehilangan tempat tinggal, apalagi buat orang-orang yang rentan, mau itu secara lokasi ataupun kemampuan ekonomi. Misalnya, ya warga 62 tercinta, udah negara dunia ketiga, negara kepulauan pula. Kita-kitalah yang rentan ini yang jadi korban ketidakadilan iklim. Di sisi lain, negara-negara maju yang hidupnya nyaman dengan menghasilkan banyak gas rumah kaca justru lebih rendah risikonya ngehadapin kerusakan lingkungan. Buat contoh, para nelayan di pesisir pantai Indonesia udah makin kesulitan mancing ikan. Cuaca yang ekstrim kayak topan badai bikin mereka nggak bisa berlayar. Belum lagi tempat tinggal mereka juga sering kebanjiran air laut. Kalau permukaan air laut naik, pesisir kita juga yang kemungkinan duluan kerendam dan bikin jutaan orang berisiko kehilangan tempat tinggal. Karena kelalaian segelintir orang nggak bertanggung jawab, teman-teman kita di daerah rawan bisa jadi, dalam tanda kutip, punah duluan. Ya, semua kegiatan manusia yang berlebihan bikin banyak spesies makin cepat lenyap. Kalau gini terus, kita bukan cuma ada di ambang kepunahan massal, tapi kali ini kita sendirilah asteroidnya. Oke, semua tadi kedengaran ngeri, tapi sebenarnya apakah masih ada harapan buat kita? Bisakah kita batalin kepunahan ini? Jawabannya ternyata ada. Kita bisa nyegah malapetaka, tapi kita harus gerak cepat dan berubah besar-besaran. Biar kebayang, ayo pakai contoh. Apakah kalian ingat lapisan ozon? Ya, lapisan gas di atmosfer yang ngelindungin kita dari jenis sinar matahari yang berbahaya. Dulu, satu dunia pernah gempar karena lapisan ozon yang bolong dan diprediksi bakal terkikis habis tahun 2050. Para ilmuwan pun bergerak cepat. Masyarakat yang tersadarkan juga terus ngedorong pemerintah. Akhirnya, negara-negara nyepakatin perjanjian internasional untuk ngurangin produksi zat-zat yang bikin lapisan ozon makin tipis. Semua pihak sepakat dan beneran praktekin. Hasilnya, lapisan ozon pelan-pelan membaik, bahkan diprediksi bakal pulih sepenuhnya pada tahun 2065. Nah, ngejaga keragaman makhluk hidup juga perlu usaha serupa. Semua pihak perlu banting tulang sama-sama. Ilmuwan, guru, pengusaha, termasuk orang-orang biasa kayak kita. Setiap negara juga mesti ngelakuin usahanya masing-masing. Misal pemerintah Costa Rica udah nanemin pohon yang berhasil bikin luas hutan mereka naik 2 kali lipat. Banyak spesies jadi bisa diselamatin, dan gas-gas rumah kaca bisa diserap. Meski emang sedihnya, banyak juga yang terlanjur nggak bisa dibatalin. Contohnya, spesies hewan yang udah terlanjur punah. Mereka inilah yang jadi korban karena terus-terusan kita buru dan habitatnya kita rusak. Tapi tetap, masih banyak hal yang bisa kita lakuin. Para peneliti sampai sekarang masih nyari cara untuk bangkitin lagi berbagai spesies yang udah punah. Sementara itu, kita bisa nyegah supaya spesies lainnya nggak punah karena kegiatan manusia atau ngebuat peraturan yang bisa ngelindungin habitat mereka. Iya, ada banyak cara yang bisa kita coba. Tapi apakah cukup? Apakah kita bisa nyelamatin bumi? Sebenarnya mungkin justru pertanyaan barusan itu yang jadi akar dari banyak permasalahan kita. Anggapan bahwa kita ada di tengah misi raksasa nyelamatin planet bumi. Mungkin itu juga yang bikin banyak orang jadi nyangkal atau takut atau frustasi sama ini semua. Satu hal yang pasti, bumi bakal tetap ada, walaupun kita punah. Setelah kita nggak ada, planet ini bakal diisi sama makhluk hidup baru dan
bumi bakalan baik-baik aja. Justru kita perlu ubah pola pikir kita. Bukan bumi yang perlu kita selamatin, tapi kita sendiri, umat manusia. Orang tua kita yang mungkin badannya udah gak sekuat kita, kakek nenek di kampung yang lokasinya lebih rentan, teman main kita, kakak adik kita, dan semua anak-anak yang berhak ngejalanin hari-harinya tanpa takut kelaparan, kepanasan, kebanjiran, dan bisa ngeliat warna-warni makhluk hidup di seantero tanah air dunia. Bahkan mungkin para cucu kita akan punya kesempatan nyebar luasin kehidupan tanpa di kerangkeng pembatas bernama bumi. Di tengah sibuknya manusia dan majunya peradaban, kita suka lupa kalau kita cuma satu di tengah jutaan persaudaraan spesies yang tinggal di planet ini. Untuk nyelamatin umat manusia, justru semua spesies lain yang mesti kita jaga. Kalau kita cuma diam aja di habitat yang terus dipangkas, polusi yang makin melebal, dan krisis iklim yang tambah gawat, kita semua akan punah dengan sendirinya. Mungkin inilah kesempatan terakhir kita untuk mastiin itu semua belum akan terjadi esok hari. Dan seperti biasa, terima kasih.